إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب بدل آمن ودهر الداهل رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman nantinya. Setelah kita mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan yang namanya puasa, kemudian masuk pembahasan selanjutnya yaitu masalah zakat. Para ulama menyebutkan rukun Islam ada 5 macam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Kemudian bagian selanjutnya adalah tentang zakat. Jadi zakat ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman. Zakat itu terbagi 2. Ada yang disebut yang namanya zakat harta, ada yang disebut dengan zakat fitrah atau zakat badan. Jadi ada 2 zakat, ada zakat harta, yang nomor 2 adalah zakat badan atau zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah cuma setahun sekali, yaitu ketika bulan suci Ramadan. Yang paling afdal itu adalah mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang itu berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Itu paling afdal. Dan kewajiban ini diwajibkan oleh Allah merata bagi orang, anak-anak, dewasa, kecil, semuanya diwajibkan oleh Allah. Perempuan, laki-laki, budak, dan orang yang merdeka. Yang tidak wajib melaksanakan zakat fitrah itu cuma 1 orang. Siapa yang tidak wajib? Orang yang pada hari itu tidak mempunyai makanan dan minuman untuk pagi, siang, dan malam. Tidak ada biaya hidup dalam 1 hari itu. Itu yang tidak wajib zakat fitrah. Tapi apabila ada orang lain datang ke rumahnya dan orang lain tersebut menyerahkan zakat fitrah kepada dirinya, maka si orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hampir menyeluruh orang ini zakat fitrah. Nah, yang tidak menyeluruh ini adalah yang disebut dengan zakat harta. Zakat harta. Zakat harta ini tertentu sudah diwajibkan oleh Allah. Harta yang mana yang diwajibkan di zakat fitrah? Apa di zakat mal, zakat harta? Yang pertama adalah zakat hewan. Apabila kita masih ternak, kalau kambing itu jumlah ternaknya 40 ekor kambing, kalau sapi dan kerbau 30 ekor, kalau unta 5 ekor. Bila berisi yang 5, 30, 40 kambing sampai 40 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat. Artinya kadar harta yang dikeluarkan sudah ditentukan oleh Nabi
dan bentuk harta yang wajib dizakati pun sudah ditentukan oleh Nabi. Hewan itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 yang wajib dizakati adalah zakat emas dan perak atau zakat fiddah dan dhahab, naqdain. Bila kita mempunyai emas kadarnya 20 mithqal atau 85 gram, di rumah mempunyai emas 85 gram sampai 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Satu catatan, bukan emas perhiasan. Tapi kalau emas batangan, kita mempunyai emas batangan misalnya yang tidak dipakai, kadarnya 90 gram, maka setiap tahun wajib zakat. Makanya orang-orang yang mempunyai emas yang bentuknya batangan itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya kita mempunyai emas tapi jenisnya perhiasan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi bagi orang yang mengoleksi emas sebagai tabungan, maka apabila emasnya itu adalah emas yang tidak pernah dipakai atau emas batangan, maka wajib mengeluarkan zakat setiap tahun 2,5%. Ada satu kejadian nyata tahun 2000, kalau nggak salah 2021, waktu harga emas itu sekitar 700 ribuan, 2020 dan 2021. Emas tuh kisaran dari 700 ribu kisaran waktu itu. Jadi orang ini beli emas langsung sekilo. Berarti kalau sekilo waktu itu 700 juta. Kalau harga emas 700 ribu, sekitar tahun 2000-an, 2020. Ternyata 2024 harga emas saat ini 1.200.000. Berarti setiap gram dia mendapatkan untung 500.000 rupiah. Kali sekilo emas langsung 500 juta hanya dapat duit. Tabungan, dari hasil tabungan 1 kilo emas, 1 kilogram emas, dia mendapatkan untung 500 juta. Langsung kawan olah rumah sebuting. Makanya kalau tabungan emas itu tidak bakalan rugi. Tapi kalau seandainya dia tahun 2020 meletakkan duit itu di dalam tabungan lemari atau lemari besi, atau misalnya diletakkan ke bank, maka paling banyak dia mendapatkan lebihan mungkin sedikit. Kalau misalnya berlaku bunga, kalau tidak berlaku bunga, tidak mengambil bunga, maka tidak berkurang dan tidak bertambah duitnya 700 juta. Dalam kurang lebih sekitar 4 tahun sampai 5 tahun dia mendapatkan untung 500 juta rupiah. Kalau seandainya dia menabung tadi, seandainya 5 tahun menahan emas, berarti anggap 1 tahun itu dia mendapatkan untung 100 juta. Makanya tabungan yang paling berharga, yang bisa meningkat terus adalah dikatakan emas. Makanya emas ini wajib zakat. Malahan ada sebagian orang mengatakan kalau seandainya nanti di akhir zaman semua teknologi, semua media yang mengandalkan internet diputus oleh Allah, dan setiap orang yang menabung itu ada nomor rekening dan ada nominalnya, maka bila terjadi, seandainya terjadi semua internet diputus oleh Allah, hilang duit kita. Kan mengandalkan internet, artinya ketergantungan itu manajemennya sesuai dengan internet. Tapi kalau seandainya kita mempunyai emas, maka kapanpun dan dimanapun kita menginginkan bisa kita memakai emas tadi. Makanya salah satu harta yang paling bermanfaat dan selalu berkembang dan selalu tambah, setiap hari tambah mahal adalah nilai emas.
Makanya emas ini wajib dikeluarkan zakat, yaitu adalah 2,5% apabila sampai 85 gram. Itu nomor 2. Hewan nomor 1, nomor 2 adalah emas dan perak. Kemudian nomor 3 adalah zakat tumbuh-tumbuhan. Itu berupa makanan pokok seperti gandum dan beras atau padi. Dan makanan buah-buahan seperti anggur dan kurma. Apabila sampai 10 ausuk kadar yang sudah ditentukan, apabila dia mendapatkan dalam 1 tahun hasil daripada makanan pokok tersebut, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan, setiap orang berdagang apabila dia mendapatkan untung, dan untung tadi dijadikan sebagai modal usaha dan barang yang dia miliki untuk dijual selanjutnya dalam 1 tahun, apabila dihitung sampai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat. Itu nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah zakat ma'din, pertambangan. Cuman disebutkan oleh ulama, pertambangan itu bukan pertambangan asal tambang, tapi tambang emas dan perak. Selain emas dan perak, maka tidak wajib zakat. Timbul pertanyaan, batu bara wajib lah? Ada wajib, tapi masuk di bagian perdagangan zakatnya. Kalau zakat pertambangan ini adalah tambang emas dan tambang perak. Bila siapapun yang menambang emas dan perak, maka wajib bagi dirinya apabila sampai 85 gram wajib mengeluarkan zakat. Tambang intan, tambang berlian. Karena kalau berlian dapat seinilah. Makanya di Banjarmasin kan terkenal tambang intan di Martapura atau daerah Banjarbaru. Itu mendapatkan namanya berlian atau intan Trisakti yang diambil oleh Presiden Soekarno. Itu satu-satunya intan terbesar seluruh Indonesia mungkin. Itu namanya adalah intan Trisakti. Kalau dijual mungkin harganya bisa sampai triliunan saat ini. Satu-satunya intan yang didapatkan zaman itu. Nah, bila menambang intan apakah wajib zakat? Kada wajib zakat. Yang wajib zakat itu, intan itu dikategorikan adalah perdagangan. Yang wajib zakat ini adalah emas dan perak hasil daripada pertambangan. Makanya banyak orang-orang kita itu namanya mendulang atau menambang emas dan perak. Nah, tambang emas dan perak ini kenapa jadi sampai emas dan perak aja ditentukan? Karena dengan sebab emas ini adalah salah satu harta yang disebutkan yang selalu berkembang dan setiap hari bertambah mahal. 2 harta ini bila kita memegangnya, insya Allah tidak pernah rugi. Itu emas dan perak. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-6, zakat rikaz namanya. Rikaz ini merupakan harta karun yang ditanam oleh orang jahiliyah, orang-orang dahulu. Kemudian isinya tuh ada emas dan perak. Nah, apabila kadarnya sampai 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakat. Ada satu cerita nyata, orang sekitar 1 minggu yang lalu, kebetulan kan ada satu majelis membahas masalah zakat. Beliau bercerita, ujar beliau, ini kejadian nyata yang beliau alami langsung. Mungkin umur beliau itu sekitar 60 tahunan. Jadi ujar beliau, pernah suatu hari aku panen hasil daripada makanan pokok atau daripada beras, padi. Ketika panen waktu itu, rupanya beliau ini memberikan amanah kepada keluarganya untuk menghitung zakat berapa keluar litarnya, berapa kiloan daripada hasil tumbuh-tumbuhan tadi. Karena beliau ini termasuk orang yang menanam padi, akhirnya mengeluarkan zakat.
Ujar beliau, wahai keluargaku, masalah zakat kuserahkan kepada kalian. Berapa itu? Ternyata yang keluarga ini menghitung litarnya. Ternyata kurang 1 litar. Artinya sudah dihitung, ternyata misalnya wajib mengeluarkan zakat itu 20 litar. Tapi ternyata yang keluarga ini mengeluarkan cuma 19 litar. 1 litarnya kurang. Diserahkan kepada orang-orang yang menerima zakat. Ternyata apa? Setelah beberapa hari keluarganya lapor, bah, zakat itu 20 litar. Semalam kami menzakati cuma 19, kurang 1 litar. Ujar beliau, nanti diganti. Akhirnya seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya menanam padi lagi. Ternyata apa? Dia lupa dengan 1 litar. Kemudian dia menanam padi selanjutnya untuk mengharapkan hasil selanjutnya menanam. Ternyata dalam kurun 1 tahun, apa yang terjadi? Semua padi yang beliau tanam tidak ada hasilnya, semua terbakar. Karena terjadi kebakaran di tempat beliau ini menanam padi tadi, akhirnya kebakaran. Ujar beliau, seumur hidupku dari mulai kecil sampai umur 50 tahun tidak pernah aku merasakan beras itu rasanya rasa terbakar, baru hari itu. Karena sinin saya lawan padi tadi, tetap padi yang sudah terbakar pun tetap beliau ambil. Karena apa? Karena padi yang sudah masak siap untuk dipanen, ternyata ujar beliau dengan sebab 1 litar aku tidak menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah, ternyata 1 sawah habis tidak ada hasilnya. Ujar beliau, aku tidak pernah lagi mengulangi demikian, langsung mendapatkan teguran dari Allah masalah zakat. Akhirnya setelah tahun selanjutnya menapani lagi. Beliau yang paling utama, ujar beliau, sebelum aku memakan itu beras menjadi nasi, yang kupikirkan paling utama adalah mengeluarkan zakatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku tidak berani walau 1 biji beras pun, 1 biji padi pun aku mengurangi hak Allah Ta'ala. Karena dampaknya, ujar beliau, langsung dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua hasilnya. 1 tahun gagal panen. Akhirnya kalau seandainya 1 genggam, ujar beliau, tetap aku bayar 1 litar. Setelah itu beliau ini selalu rutin setiap tahun mengeluarkan zakat. Alhamdulillah, ujar beliau, panenku tidak pernah gagal. Walaupun di orang kebakaran, burung, penyakit, hama, tikus, walaupun orang lain merasakan yang namanya musibah yang terjadi demikian itu, tetap ujar beliau, ampunku, milikku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Tuhan. Makanya zakat ini disebut dengan namanya an-nama. Apa arti an-nama? An-nama itu berkembang seiring berjalannya manusia. Manusia ketika lahir tidak bisa banyak bergerak. Setelah beberapa bulan dia bisa bergerak. Setelah beberapa bulan dia bisa tinggal. Setelah beberapa bulan bisa duduk. Setelah beberapa bulan bisa berdiri. Setelah beberapa bulan bisa berjalan. Setelah beberapa bulan bisa berbicara. Seiring berjalannya waktu, manusia setiap hari selalu berkembang. Begitulah yang namanya zakat. Bila kita mengembangkan yang namanya zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki itu jangankan berkurang, malahan selalu bertambah, ditambah oleh Allah Ta'ala. Makanya salah satu manfaat, salah satu cara untuk menambah harta yang kita miliki adalah dengan cara menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah. Maka ada istilahnya, ada zakat wajib, ada sedekah sunat. Dua-duanya ini adalah merupakan cara supaya menambah harta dan menambah keberkahan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita mempunyai harta dan masuk harta kita ini kategori zakat, maka keluarkanlah dengan harapan
dari harta zakat yang kita keluarkan ini menambah keberkahan dan menambah manfaat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada satu cerita Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar menceritakan tentang seorang ulama namanya Abi Sinan. Jadi Abi Sinan ini mempunyai seorang jiran. Jadi Abi Sinan seorang ulama mempunyai seorang jiran tetangga, dan tetangganya ini baru saja mengalami musibah, saudaranya meninggal dunia. Setelah itu ujar Abi Sinan, kami kuburkan jenazah itu, kami salatkan, kami mandi, kami salatkan, kami kapankan, kemudian kami kubur, kemudian kami pulang. Ternyata jiranku, ujar Abu Sinan, saudaranya ini sayang dengan orang yang mati tadi, sangat sayang. Akhirnya dia tidak mau meninggalkan itu makam. Jadi dia menangis di atas kubur karena sayang dengan saudaranya yang baru meninggal dunia. Ujar Abu Sinan, kami ajak saudara kami, jiran kami tadi, ayo kita pulang. Ujar, nanti dulu pulang. Kenapa? Dengan sebab aku masih rindu dengan saudaraku yang baru saja ini meninggal dunia. Setelah itu kami tinggalkan Abu Sinan. Ketika itu yang jiran tadi ketika berada di atas kubur, dia mendengar ada satu suara yang berasal dari dalam kubur. Ujarnya, afriduni wahidan, tinggalkan aku sendirian. Dan ujarnya, uqasil azab, aku merasakan azab, padahal aku dulu ketika di dunia aku puasa, aku salat, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam suara dalam kubur tadi, ujar jiran, kenapa saudaramu ini, apa yang terjadi di dalam kubur? Menyuruh dia mengatakan, tinggalkan aku sendirian, aku merasakan azab di dalam kubur. Dulu aku puasa, dulu aku salat. Akhirnya ujar sedang jiran tadi, ugali kubur tadi. Setelah ugali, aku pengen mengetahui apa yang terjadi yang ada di dalam kubur ini. Sampai-sampai saudaraku yang mati ini ada satu suara yang keluar dari dalam kuburnya. Ketika melihat, ternyata setelah galian itu semakin dekat, yalma'u fihi narun, menyala api dari dalam kubur tadi. Dan melihat ujar yang jiran tadi, di leher saudaraku tukul min narin, cincin daripada api neraka. Setelah aku melihat demikian itu, langsung tutup. Aku merasa takut. Dan ujar yang jiran tadi, sampai-sampai tanganku yang kugunakan untuk menggali tanah kubur saudaraku tadi, fahtaraqat asabi'i wa yadi, terbakar jari-jari tanganku dan tanganku terbakar. Ketika aku sudah selesai mengubur saudaraku yang sudah keratakan dengan tanah, kulihat tanganku sudah sauda'u muhtariqatun, sudah berwarna hitam dan terbakar. Dan aku menangis ujarnya. Akhirnya Abu Sinan bertanya, wahai jiranku, apa amal saudaramu jadi sampai-sampai ketika di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian seberat itu? Ujarnya, mari kita tanya kepada istri atau anaknya. Ketika ditanya kepada anak dan istrinya, ujar anak dan istrinya, dulu ayah kami ini orangnya rajin puasa, dulu rajin salat, rajin beribadah, cuman satu kekurangannya, dia sangat sayang dengan hartanya. Karena dia merasa sayang dengan hartanya, ternyata setiap tahun seharusnya dia mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah, dia tidak mau mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah. Akhirnya dengan sebab itu mungkin Allah memberikan hukuman terhadap dirinya di dalam kubur. Akhirnya Abi Sinan membaca ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Ujar beliau, janganlah mengira orang-orang yang bakhil
orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa nikmat, dia mengira itu kebaikan ketika tidak mau mengeluarkan zakat, padahal ujar Allah itu adalah kejahatan, dan nanti lehernya akan dikalungkan cincin dengan sebab kebakhilan mereka ketika di dunia, dan dibalas oleh Allah ketika hari kiamat. Jadi sudah ada janji Allah. Ujar Allah, jangan mengira orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sesuatu yang kami berikan di dunia itu karunia, nikmat yang banyak, dikira tidak mau mengeluarkan zakat ini menambah harta. Padahal ujar Tuhan itu adalah merupakan kejahatan bagi mereka. Dan nanti tunggu ujar Allah di dalam negeri akhirat, leher-leher mereka akan dikalungkan cincin daripada api neraka. Artinya apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita misalnya ada kesempatan mengeluarkan zakat, silahkan keluarkan zakat walaupun sedikit. Kemudian untuk pribadi pun ada mempunyai paman, keluarga, itu beliau mengeluarkan zakat. Artinya berkah daripada zakat yang beliau keluarkan itu setiap akhir bulan Sya'ban. Kan Sya'ban itu mendekati bulan Ramadan, itu beliau pasti tokonya tutup. Pasti tokonya tutup akhir Sya'ban. Apa tutup? Menghitung di dalam toko ini berapa harta, berapa barang yang harus dikeluarkan zakat. Jadi hitung sekian sudah. Nah, ketika bulan Ramadan, hasil daripada benda yang dijual di dalam toko, modal usaha dihitung semuanya, itu setiap tahun pasti beliau mengeluarkan zakat. Setiap tahun. Dari yang asalnya awal mengeluarkan zakat itu 2 juta. Awalnya 2 juta. Tahun berikutnya bertambah lagi jadi 3 juta. Tahun berikutnya tambah lagi jadi 5 juta. Tahun berikutnya tambah lagi jadi 7 juta. Tahun berikutnya, artinya apa? Semakin tahun apabila harta kita zakati bukan bertambah berkurang, tapi selalu bertambah banyak. Dari 2 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, sampai terakhir itu beliau mengeluarkan zakat hampir nominalnya hampir 50 juta. Dari 2 juta, kalau 50 juta itu berarti total dagangan beliau, kalau kita hitung 2,5%, berarti nominal itu sudah mencapai harta beliau, kalau 2 miliar 200 juta, ya 2 miliar yang beliau dagangkan. Dari 2 juta sampai 50 juta beliau mengeluarkan zakat setiap tahun, dan tidak pernah berkurang. Kenapa? Karena pernah berkurang dengan sebab Allah memberikan berkah dari harta yang dikeluarkan zakat. Kalau seandainya kita tidak dimasuk di dalam 6 tadi, emas perak tidak punya, hewan tidak punya, dagangan tidak punya, pertambangan emas perak tidak punya, kemudian tanaman harta karun orang dahulu tidak punya, kemudian hasil tumbuhan tidak punya, maka apabila kita mengeluarkan harta itu disebut dengan namanya sedekah sunat. Apa contoh zaman sekarang? Ada sebagian ulama mengatakan zakat provisi. Kita setiap bulan kan ada gaji. Setiap bulan gaji kita misalnya setiap bulan tuh anggap misalnya 10 juta misal setiap bulan, setiap PNS atau pegawai dan sebagainya. Dalam 1 tahun berarti orang ini mempunyai gaji 120 juta. Ya, kalau 1 bulan 10 juta berarti dalam 1 tahun 120 juta. Kalau 120 juta ini kalau dijadikan emas lebih daripada 85 gram. Karena kan 85 gram kisarannya sekarang sekitar 90 juta lebih. Anggap 90 juta lebih. Berarti kalau dia gajinya 120 juta, maka masuk kadar 85 gram emas. Akhirnya ada sebagian ulama mengatakan keluar zakat. Tapi kalau ulama-ulama dahulu bila tidak mempunyai 6 ini di dalam diri kita,
emas tidak punya, hewan tidak punya, tumbuh-tumbuhan tidak punya, perdagangan tidak punya, walaupun dia PNS tetap tidak wajib zakat. Akhirnya apa? Akhirnya para ulama mengatakan itu adalah sedekah sunat. Makanya ada dari Basnas, Badan Amil Zakat itu, PNS bila gajinya dihitung sampai 120 juta dalam suatu bulan, 1 tahun, mengeluarkan zakat 2,5%. Ada sebagian. Kalau seandainya dia tidak mengeluarkan zakat pun tidak masalah, dengan sebab dirinya itu bukan mempunyai 6 perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya mengeluarkan boleh. Tapi hukumnya adalah sunnah. Termasuk lagi ada sebagian orang ketika mau berangkat haji, kan ini dekat sudah musim haji, itu suami istri dia menyetor setoran haji. Satu orang itu sekitar 50 juta. Karena suami istri berarti 100 juta. Sedangkan duit 100 juta ini memenuhi 85 gram emas. Akhirnya mereka itu mengeluarkan duit yang mereka sebut adalah zakat, padahal itu adalah sedekah sunnah. Makanya ada satu tradisi kalau di Banjar itu ada salat hajat bagi orang yang mau musafir untuk mengerjakan ibadah haji. Itu setiap satu orang yang ikut salat hajat itu pasti dikasih. Ada yang isinya 50.000, ada yang isinya 70.000, ada isinya 100.000. Mereka mengatakan itu adalah zakat harta yang mana tabungan dari tabungan haji. Apa hukumnya itu? Sunnah. Tapi boleh mengeluarkan itu. Jadi kalau seandainya 100 juta, berarti nominalnya adalah 2,5 juta. Mereka bagikan ketika salat hajat. Mereka menyebutnya adalah zakat tabungan haji. Padahal itu adalah merupakan ujar ulama dahulu adalah namanya sedekah sunnah. Dan tidak ada ruginya dia mengamalkan mengeluarkan 2,5 juta tadi, entah dia menyebut zakat wajib, entah dia tidak menyebut zakat wajib, tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini Banjar tuh kalau salat hajat pasti ada tuh amplop tuh. Amplop apa itu? Ujar tuan rumah zakat tabungan haji. Padahal tidak masuk di dalam hal demikian, tapi hukumnya adalah boleh dan berkah. Malahan ada sebagian lagi orang bila kita mempunyai tabungan, kita sendiri misalnya mempunyai tabungan berupa tabungan yang kita simpan, duitnya sampai 1 tahun lebih daripada 100 juta, boleh kita mengeluarkan duit itu sedekah sunat. Tapi hitungannya bagi mereka sama seperti hitungan zakat wajib. Bila 100 juta berarti 2,5 juta. Bolehlah, boleh. Manfaatlah, manfaat. Berkahlah, berkah. Tapi ada sebagian orang menyebutnya adalah zakat harta tabungan yang dimiliki dalam 1 tahun. Padahal kalau ulama dahulu tetap mengatakan itu adalah sedekah sunnah. Makanya di sini banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang orang-orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya satu dibacakan, ujar Nabi mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Ada ancaman dari Rasulullah, orang yang menahan duit zakatnya ketika hari kiamat dia akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam api neraka. Itu orang yang menahan zakat. Makanya kalau kita misalnya berdagang, hitung kapan kita mulai berdagang di tokonya. Bolehlah zakat itu dikeluarkan lebih dulu. Misalnya kita mengeluarkan seharusnya zakat itu tanggal 1 Muharram. Ternyata kita pengen mengeluarkan di bulan Ramadan. Padahal kan jarak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah 4 bulan lagi nih. Bolehlah mengeluarkan lebih dulu, boleh. Tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, apabila kita sampai tanggal 1 Muharram nanti seharusnya kita mengeluarkan tanggal 1 Muharram,
dalam kurun 4 bulan, apabila ternyata usaha kita bangkrut, dagangan kita bangkrut, boleh duit yang kita berikan kepada orang lain tadi diambil, karena bukan termasuk zakat. Ini bukan caleg, kayak ini kebiasaan, bila ada terpilih ambilnya duitnya. Bolehlah diambil, boleh, karena dirinya ketika bertemu satu Muharram dijadikan oleh Allah usahanya bangkrut. Bila terjadi bangkrut, boleh duit yang dia zakat tadi diambil lagi dari orang lain. Satu, boleh. Kemudian yang nomor 2, kalau seandainya orang itu menyerahkan duit zakatnya kepada orang miskin dan fakir, ternyata dalam kurun 4 bulan ia dapat warisan bighairi hisab, artinya tanpa diduga, tanpa dikira, dalam kurun 4 bulan dapat warisan, ternyata warisannya menyebabkan ia menjadi orang kaya, maka wajib orang yang menerima zakat kita tadi membalikkan duit tadi ke kita, karena ia termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau misalnya ada tanah di pinggir jalan, ternyata laku, ia pun kada mengira itu tanahnya adalah tanah orang tuanya, warisannya, langsung hari itu langsung dibayar, langsung ia berhenti statusnya orang fakir miskin, langsung berubah menjadi orang kaya. Boleh, wajib dirinya mengganti duit orang lain yang mengeluarkan zakat kepada dirinya. Boleh dulu. Kenapa lebih banyak sekarang orang itu mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Ada istilahnya sebutnya THR, tunjangan hari raya. Ada menyebutnya zakat, ada menyebutnya ampau, ada menyebut macam-macam. Bolehlah seorang pedagang di bulan Ramadan, boleh, tapi dengan beberapa catatan tadi. Apabila dia mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan, memang berlipat ganda, bernilai pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, memang ada benarnya. Tapi kalau yang namanya zakat, karena zakat ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, ya tetap namanya salat, kepastian. Kita sembahyang sehari 5 waktu, walau keadaannya apapun tetap 5 waktu, berkurang kadar, bertambah kadar, sama zakat. Walau kita mendahulukan zakat di bulan Ramadan, ya sama, karena merupakan kewajiban. Beda kalau seandainya kita mengeluarkan yang namanya sedekah sunat, itu berlipat ganda diberikan oleh Allah. Mungkin juga yang mengharapkan keberkahan di bulan Ramadan, pahala wajib, kan disakatkan hukumnya wajib. Bila dia mengerjakan satu kewajiban 6 fardu, diberikan oleh Allah 70 lipat fardu dengan sebab menunaikan kefarduan di bulan Ramadan. Mungkin ini yang dicarinya. Akhirnya mayoritas banyak orang, pengusaha-pengusaha itu berzakat di bulan Ramadan. Boleh? Boleh. Dan bagus. Tapi kalau seandainya bulannya terlalu jauh, kan kita misalnya seharusnya berzakat bulan Sya'ban, ditunda ke bulan Ramadan, itu tidak boleh. Boleh menunda zakat. Tapi kalau mendahulukan zakat, hukumnya boleh, tapi dengan beberapa catatan tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab zakat ini adalah merupakan amanah dari Allah terhadap orang yang mempunyai harta yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas bagi orang yang mempunyai harta adalah dengan cara memberikan harta yang dititipkan oleh Allah kepada orang lain berupa zakat maupun sedekah. Orang yang mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah dengan mengajarkan ilmunya. Orang yang mempunyai jabatan yang bagus, diberikan amanah dengan mempunyai jabatan, dia menggunakan jabatan untuk kemaslahatan kebaikan orang-orang yang beriman dan kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat. Orang alim dengan ilmunya, orang kaya dengan sedekahnya, orang yang punya jabatan dengan jabatannya. Makanya dampak dari jabatan ini luar biasa diberikan oleh Allah kepada orang yang jabatan. Kita orang kaya, kita orang alim, setiap hari kita menyampaikan ilmu, misalnya kemana, masjid, dampaknya tidak sehebat orang punya jabatan. Orang kaya, dia mengeluarkan hartanya, membangun masjid, membangun ini, tidak sehebat orang punya jabatan. Karena kalau orang mempunyai jabatan,
dia cuma bermodalkan tanda tangan dan stempel. Tanda tangan seorang gubernur atau presiden, tanda tangan, stempel, bangun 1000 masjid di Indonesia. Terlaksana seperti zaman Presiden Soeharto. Ujar Presiden Soeharto, ada program pembangunan 1000 masjid seluruh Indonesia. Akhirnya masjid itu disebut dengan Masjid Pancasila. Setiap kabupaten itu dapat. Kabupaten Tapin dapat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat, Kabupaten Banjar dapat, Kota Banjarbaru dapat, Banjarmasin dapat. Setiap satu kabupaten pasti ada Masjid Pancasila-nya. Makanya Kabupaten Tapin dapat 2. Siapa yang mempunyai pemikiran itu, tanda tangan dan stempelnya? Presiden Soeharto. Itu dampak dari kepemimpinan dan jabatan. Kalau orang alim belum tentu bisa membangun masjid. Satu masjid itu susah, mungkin. Tapi kalau orang punya jabatan, tinggal tanda tangan, stempel, laksanakan, terlaksana. Mana buktinya? Iya, 1000 masjid terlaksana seluruh Indonesia. Makanya bila 3 ini berkeseimbangan dan kerjasama, orang alim dengan ilmunya, orang kaya dengan zakat dan sedekahnya, orang yang mempunyai jabatan dengan kebijaksanaannya, insya Allah Islam selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat adalah merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang yang punya harta, dan menunaikannya pun merupakan mendapatkan anugerah tambahan keberkahan dan manfaat dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dinikmatikan oleh Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqqihna fid din wa 'allimna tarzuqna wa istiqamah ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.